kalau aku sendiri ya, itu jadinya nggak ke-trigger buat bisa ngatur itu dengan baik di kemudian harinya, karena aku bakal mikir nanti kan kalau habis bisa minta lagi. Biasanya kalau aku tuh ada jatahnya gitu loh. Kalau aku misal aku udah hemat nih selama semingguan gitu, duitnya itu duit lebihnya aku kadang simpan buat weekend kayak gitu sih. Tribuners, jumpa lagi bersama aku Dava. Kembali lagi di podcast Malang Live. Hari ini kita bakal ngobrol santai tapi penting banget nih ya buat para Gen Z masa kini. Di sini kita akan membahas tentang cerdas atur keuangan ala Gen Z. Nah, ngatur keuangan sejak muda itu penting banget ya ternyata, apalagi di era sekarang yang serba cepat dan konsumtif. Nah, sharing-sharing terkait topik mengatur keuangan ini, di depan aku nggak sendirian, di depan aku udah ada Gen Z yang cantik ini. Boleh dong disapa dulu Tribunersnya. Halo Tribuners. Oke, sebelum kita mulai ngobrol, boleh dong kenalan dulu. Siapa nih nama-namanya? Halo Tribuners, kenalin nama aku Maya, aku dari UIN Malang. Aku Bilkis, aku juga dari UIN Malang. Nah, apa kabar nih semuanya? Alhamdulillah baik. Ya, gimana perjalanan menuju Tribun nih? Aman apa gimana? Aman-aman aja lancar sih, ya. lancar. Panas banget ya sepertinya ya kali ini, Sedikit siang lumayan. ini. Betul banget. Nah, ngomongin soal keuangan ya di umur 20-an ini, kepala dua ini, kadang-kadang kita ini suka nggak sadar ya kalau ternyata kebiasaan-kebiasaan kecil tuh bisa berdampak besar ke kondisi finansial masa depan kita. Nah, di sini sebagai Gen Z nih, gimana sih tanggapan kalian? Apakah mengatur keuangan sejak dini itu penting apa enggak sih? Menurut aku pribadi Iya, ya, ngatur duit bagi seorang Gen Z itu menurut aku penting banget ya. Apalagi kita itu udah di umur, bener kata Dava tadi, kita udah di umur Iya, 20-an. betul banget. Dan someday kan kita bakalan punya keluarga juga. Mm-mm, Nah, mm-mm. kita bakalan ngatur bukan hanya duit kita sendiri, tapi nanti kita bakalan ngatur duit dari suami, keluarga, ataupun nanti kita jadi orang tua harus ngatur duit anak juga gitu. Sehingga menurut aku ngatur duit di masa muda itu penting banget agar Iya, kita mm-mm. nanti kalau udah punya tanggung jawab, kita juga bisa ngatur duit lebih better lagi kayak gitu sih. Jadi belajar ya sejak dini bener. tentang mengatur keuangan. Kalau misal Bilkis gimana? Kalau aku sendiri sama sih, penting banget ya tentunya. Jujur aku masih belajar ya, apalagi sejak ngekos ini berasa banget kan tinggal sendiri jauh dari orang tua, itu berasa kalau misalnya uang gak diatur tuh bakalan lumayan kewalahan gitu. Iya. Gitu sih. Jadi menurut aku penting untuk sebisa mungkin sedini mungkin itu kita harus belajar mengatur Iya, uang. betul banget. Nggak harus langsung jago sih, tapi seenggaknya dimulai dulu. Gitu sih. Mulai dari kapan nih Bilkis belajar mengatur keuangan ini? Kalau aku ngatur keuangan itu yang bener-bener ngatur itu mungkin waktu sejak ngekos ya, waktu kuliah. Karena itu first time dikasih uangnya tuh bulanan karena jauh dari rumah kan. Kalau masa-masa sekolah itu uangnya harian, jadi ngerasanya waktu sekolah tuh ya udah ini uang buat hari ini, paling nabung juga buat main gitu kan. Sedangkan kalau uang bulanan kan buat hidup selama sebulan ke depan, jadi itu harus diatur banget itu sih. Jadi biar nggak keteteran ya kalau misal ada kebutuhan yang penting-penting. Iya, tugas-tugas atau apa itu. Nah, kebanyakan kan kita sejak kecil itu ada pelajaran kayak matematika atau pelajaran mungkin menghitung, tapi nggak ada nih pembelajaran tentang literasi keuangan. Nah, gimana? Menurut kalian penting nggak literasi tentang keuangan di pendidikan ini? Kalau literasi keuangan menurut aku penting banget ya, harusnya itu ada. Iya. Karena waktu aku masih kecil literasi keuangan tuh nggak ada sih. Nggak ada Maksudnya yang ngasih tahu ya. nggak ada yang ngasih tahu.
Dulu tuh waktu masih SD tuh cuma ada kayak slogan Iya, rajin iya. menabung tua beruntung. Nah, slogan itu cuma kayak sekedar slogan aja. Iya, Sedangkan guru-guru tuh nggak explain atau jelasin Iya. lebih detail sebenarnya cara menabung itu seperti apa sih, manfaat menabung itu seperti apa sih gitu. Terus imbasnya itu berdampak nggak ke kehidupan kita selanjutnya, nggak dijelasin lagi lebih detail terkait literasi keuangan itu sendiri gitu. Cuma nabung aja gitu ya. iya. Nabung pun juga itu dari orang tua kita ya. Yang nabung orang tua kita. Bener banget. Jadi investasi. Kita nggak tahu itu investasi apa ya buat ibu kita, entah itu buat beli seragam atau beli apa ya. Bayar SPP. Betul Buat sih. SPP. Kalau Bilkis gimana? Boleh diulang nggak Kak pertanyaannya? Nah, gimana sih, penting nggak literasi keuangan? Kalau menurut aku literasi keuangan sejak dini atau dari sekolah tuh penting sih, selain dianjurin buat nabung yang kayak pakai buku tabungan di sekolah itu, yang mana biasanya ibu-ibunya yang nabung bukan Bukan anaknya. kita ya. Iya, itu mungkin bisa sambil itu berjalan sambil dijelasin apa sih pentingnya nabung kayak yang kata Maya. Tujuannya untuk apa sih? Jadi anak-anak kecil yang baru sekolah SD itu mungkin bisa jadi semangat nabung gitu, Iya. bukan jadi orang tuanya, walaupun ya bebas juga sih. Misal punya wishlist nih, beli permainan apa gitu kan, Iya bisa kan anak nabung. kecil, iya beli labubu gitu ya. Labubu, Daripada kunci, nangis-nangis ya. itu mungkin bisa diarahkan. Oh, itu apa namanya bisa dicapai dengan kita nabung loh. Nabung dulu, gitu. bisa tuh biar nggak langsung tantrum minta Iya, beli ini, gitu. iya Betul mungkin itu banget. bisa ya, tapi ya mungkin sulit juga. Iya. Makanya termasuk penting ya literasi keuangan sejak sekolah ini ya. Nah, kalian menabung juga kan atau gimana nih? Kalau aku pribadi aku menabung sih, tapi masih sama kayak tadi Bilkis yang jelasin, masih belajar juga. Karena kita kan nggak jauh beda dari Bilkis sih. Aku tuh baru ngatur duit yang bener-bener ngatur ya waktu kuliah ini, karena kan kita dikasih duitnya kan bulanan. Jadi kayak lebih ekstra ngaturnya gimana sekiranya uang yang dikasih orang tua 1 bulan ini cukup, bahkan kalau bisa lebih gitu. Sehingga kita tuh bisa spend duitnya itu nggak kebablasan, nggak boros dan lain-lain kayak gitu sih. Masih belajar juga kalau nabung gitu. Ada ini nggak kayak cara mengatur keuangan secara bijak gitu? Ada nggak kayak gitu di kehidupan kalian saat ini? Gimana? Bilkis. Kalau aku juga sama ya, masih belajar, jadi nggak pede juga sama kemampuan memanage uang ini. Cuman yang aku biasanya lakuin itu ya, di zaman sekarang kan banyak ya bank-bank digital gitu yang nggak perlu ATM. Nah, itu kan lebih mudah buatnya. Nah, itu aku biasanya ini sih bagi-bagi kayak uang itu ditaruh di rekening utama, ada juga yang darurat di digital itu ataupun e-wallet gitu. Tapi jangan di Shopee Pay ya, nanti Ya, buat cek gampang check out ke dari Shopee-nya betul gitu kan. Jadi kayak nggak iya, Nggak itu malah jalan pintas buat Iya. makin boros ya. Jadi betul banget. ya kurang lebih aku kayak gitu sih. Cara mengatur keuangannya ya. Iya, tipsnya dibagi-bagi aja biar nggak kelihatan uangnya banyak karena di satu tempat gitu. Jadi kalau misal untuk tips and trick mengatur keuangan ini harus dibagi-bagi ya, biar Biar kayak nggak tahu kebablasan. kebutuhannya mana, terus keinginan Iya. mana, gitu. Nah, ngomong-ngomong soal mengatur keuangan nih, pasti ada dong buat dana darurat. Bagi kalian ada nggak nih? Kalau aku pribadi dana darurat ada sih. Karena aku tuh kan ditransfer sama orang tua gitu kan. Terus aku biasanya petain duitnya. Lagi belajar juga sih. Dipetain buat dana darurat. Keren banget. Dipetain buat dana darurat, terus kebutuhan primer sama kebutuhan sekunder kayak gitu. Terus aku biasanya catet sih kayak kebutuhan hari ini tuh apa aja gitu, biar nggak kebablasan. Meskipun masih belajar juga, sometimes kan kalau lagi sibuk ya lupa nyatet, ya udah ke skip kayak sih. Udah asik-asik main nih, jadi nggak kecatet. Habis kadang makan kayak mie gitu. ayam atau habis makan bakso kan nggak kecatet nih ya. Bener banget. Iya Bener sih, banget. setuju. Kalau misal Bilkis, Kalau aku sendiri juga siapin itu ya, maksudnya dipisahin kayak yang Maya lakuin juga aku lakuin. Kayak di awal bulan misalnya kan ditransfer ya, itu kita pasti ada buat kebutuhan, makan, sama uang hiburan atau jajan. Nah, mungkin persenan kecilnya dijadiin uang darurat buat hal-hal yang tidak terduga Iya, gitu ya, supaya nggak kaget gitu sih. Tapi ya mungkin kadang bablas juga ya, kayak lupa gitu naruh uang darurat.
bocor ya uangnya. Iya, ya. atau uang daruratnya kebocoran buat uang senang-senang. seneng udah seneng-seneng. Udah ada Iya. uang daruratnya buat seneng-seneng Seneng. emang. Heeh, Iya, nggak buat senang-senang apa-apa. darurat senang-senang. Harusnya kan buat makan atau buat apa gitu. hal yang lebih urgent lah. Di akhir bulan gitu daripada Nah. makan mie kan ya. Iya, itu Mending- nggak sehat ya. Iya, mending pakai uang daruratnya guys buat beli makan nasi. Nah, ya itu. heeh, Kalau bisa banget. ditulis enggak ya? Kalau misal Maya kan ditulis nih. Kalau aku nggak sih, aku nggak nulis, aku lebih ke nargetin aja kayak sehari tuh maksimal jajan sama makan tuh berapa gitu, biar nggak kebablasan, biar nggak berkurang yang jatah-jatah besok-besok atau sebulan ke depannya. Soalnya kan kadang godaan-godaan ya. Nah itu sih susah emang. Ajakan temen apalagi Ada temen-temen kayak misal walaupun nggak ada duitnya gas gitu kan. Oh, Gen Z banget ya. Iya, Gen Z banget nih. Bener-bener cara mengatur keuangan ala Gen Z nih. Gimana nih cara kalian buat membedakan antara keinginan dan kebutuhan? mungkin Bilqis dulu. Kalau aku ngebedain keinginan sama kebutuhan itu biasanya aku pikir-pikir berulang kali gitu. Penting nggak? Gitu Kayak ya? iya, ini aku tuh mau beli ini karena butuh atau karena ingin. Kayak misalnya kalau aku beli ini, aku bakal kalau aku nggak beli ini aku bakal kesusahan nggak? Iya, iya. Kalau misalnya enggak karena ada barang-barang yang sebelumnya yang fungsinya sama, itu berarti aku pengen aja kan, bukan aku butuh. Tapi kalau misalnya kalau nggak kayak gitu bakal makan waktu lama atau apa dalam proses apalah itu dari kehidupan kita, ya mungkin aku emang butuh barang itu gitu. Jadi kayak gitu sih, bisa dipikir-pikir ulang gitu. Soalnya kadang impulsif banget. Nah itu kalau nggak mikir-mikir ulang, kita Pasti, rasanya langsung pengen cekot-cekot. Bener. Padahal Iya, misal gitu. check out itu paling misal check out pasmina viscose nih ya. Sama warnanya aja yang beda kan. Nut-nut gitu ya. Warna yang mirip-mirip itu. Iya sih. Nut lah. Atau enggak beli warna hitam tapi beda toko. Waduh, itu Aduh, impulsif ngebandingin banget. bahannya doang Ngebandingin ya. bahan. Bener banget. Kayak Aduh, gimana Gen nih? Z banget. Apa nih yang bagus, yang bisa yang lebih bagus yang mana gitu. Cuma buat gituan aja duitnya. Iya mungkin itu sih ya yang perlu di aware gitu ya. Dikontrol. Harus dikontrol lagi mana nih kebutuhan, mana keinginan. Kalau buat Maya gimana? Nggak jauh beda dari Bilqis ya, kayak dipikir ulang dulu. Kayak misalnya sesimpel kita hari ini misal mau makan gitu, aku biasanya mikir hari ini makan apa ya, misal temen lagi ngajak ke mie ayam, tapi kemarin aku udah makan mie gacoan kayak gitu atau apa, jadi kayak hari ini mending aku makan nasi aja deh gitu, dibanding lebih sehat juga kan. Terus juga yang harusnya nggak dikeluarin jadi nggak usah beli gitu lah. Kayak dipikir ulang lagi sih, nggak jauh beda dari Bilqis sama kayak gitu. Berarti kalau Maya ini lebih ke makanan ya. Kalau Bilqis itu pakaian, Jajan ya, fashion. Betul banget nih. Nah, kadang kan kita juga banyak yang ngelakuin kesalahan-kesalahan finansial kayak tadi, harusnya nggak usah beli jadi beli. ya. Nah, ada lagi nggak contoh-contoh kayak kesalahan finansial Gen Z di masa kini ini? Mungkin lebih kayak ke belanja impulsif tadi ya kayaknya. Iya, belanja impulsif Ah, ini ya. apalagi kan besok 88. Iya, betul banget. Nah, guys. itu besok ada event yang Shopee 88. Jangan promosi kan? Enggak promosi ya. Ini nanti kena sponsor. Ya itu tanggal kembar tuh godaan banget ya. Banget. Apalagi Diskon, malam-malam flash loh, sale, 12 iya. jam 12. Iya, Karena dulu itu. semuanya itu kadang keikut ya, ikut 88 bukan hanya belanja online doang, kayak jajanan pun kadang ada yang 88 ikut juga. ikut 8 Iya, Eventnya, tanggal bener. kembar. Iya kayak sih. jajan apa cuma berapa ribu gitu, cuma 2.000 gitu. Apalagi malam-malam tuh emang gabut. Nah, itu sih yang kayak waktu-waktu Pengalaman ya. gabut scroll tuh hati-hati aja ke check out. Iya, tapi Lucu check out. dikit itu. check out. Ih lucu banget. Iya, aduh check out. Langsung nahan diri aja lah. Oh, baru punya satu nih. Kayaknya enak kalau punya Aduh, dua. mau warna lain deh gitu. Itu godaan banget ya. Iya, kalau tanggal misalnya kembar check out. itu gawat sih. Ngelihat keranjang, ih turun harganya. Jadi kamu setiap Ih, tanggal ada kembar voucher. nih ini ya guys, siap-siap ya guys. Siap-siap tutup Siap-siap. tutup aja ya. Iya. Tutup aplikasinya, matiin Apalagi HP-nya. kadang
skincare, makeup itu habisnya barengan, nggak tahu tuh kenapa tuh. Nah, itu sih ribet. Tapi sebenarnya tanggal kembar ini juga bisa jadi manfaat sih. Kita kan Iya, jadi iya. bisa beli kebutuhan pakai diskonan gitu. Lebih Kadang kan murah. juga datangnya duitnya awal bulan. Kalian tim awal bulan cocok apa kan? akhir bulan nih? Aku kebetulan awal sih kalau aku. Bulan Sama sih, awal. awal bulan. Kalau aku akhir bulan soalnya guys, jadi awal bulan udah habis duitnya. Balik ya. Lalu gimana ini? Harus pandai-pandai Pinter-pinter. menata juga. Nah, itu sih. Pinter bedain sih Kalau kebutuhan habis dan keinginan. gimana nih kalian nih? Kalau misal habis duitnya? Waduh. Berceo. Ya dicokop-cokopin itu. Iya ya, nggak Kan minta salah lagi sendiri. Kalau aku enggak sih. nih. Tanggung Nggak minta jawab. lagi. Oh, not my Iya. style ya, nggak minta-minta lagi ya. Oh, not my style, bener banget nih. Kan udah gede juga. Ya udah Iya. gede ya, harus Harus bisa lah pintar-pintar. ngatur Iya, gimana bertanggung sekiranya jawab ya. cukup. Kasian juga kalau misal harus minta-minta lagi ke orang tua. Tuh, nanti kitanya nggak berkembang gitu loh dalam mengatur uangnya. Kalau misalnya kan kalau misalnya kayak gitu berarti kan kita gagal ya mengatur uang bulanan di bulan itu. Kalau misalnya kita minta lagi, jadinya ya kita nggak cari jalan gimana Stuck sih? ya. Kita nggak evaluasi Iya, lah jadinya pengeluaran kita. kalau misalnya mungkin kalau aku sendiri ya itu jadinya nggak ke-trigger buat bisa ngatur itu dengan baik di kemudian harinya karena aku bakal mikir nanti kan kalau habis bisa minta lagi gitu sih. Nggak apa-apa deh, habis nggak ntar bisa apa-apa minta deh. lagi. Iya, itu takutnya jadi tuh. kita nggak belajar ya tentang Ya, mengatur soalnya keuangan aku secara gitu sih kayak kurang bisa. Kalau misalnya nggak tertekan tuh kadang nggak ke jalan gitu. Jadi emang harus dari diri diatur. sendiri yang neken gitu. Iya benar. Nah, berarti kalian ini anggaran bulannya dari orang tua ya? Atau ikut freelance atau ingin membuka bisnis nih? Ada wacana-wacana? Gimana tuh? Gimana tuh? Kalau Kalau Bilkis? aku sendiri itu dari orang tua ya uang bulanannya. Nah, tapi kan sebenarnya semenjak ngekos ya, kita kan UIN kan mahat 1 tahun. Nah itu tuh waktu semester 2 tuh ada rencana kalau udah ngekos mau buka usaha Ya, gitu. usaha gitu ya. Iya. Wacana. Tapi Wacana- kayak ya wacana seperti aja. seperti orang-orang pada umumnya Gen Gen Z Z pada Gen Z. umumnya. Ya itu rencana doang sampai sekarang semester Apa 7. udah ada IG-nya? Biasanya kan cuma sampai coming soon doang ya Aduh, IG-nya. Gen Z banget tuh Instagramnya. bisnis yang cuman Bisnis. sampai coming soon. Coming soon aja, nggak berangkat-berangkat nih. Enggak tuh be continue. Aku belum sampai sampai situ sih, cuman ya rencananya juga keganti-ganti terus karena yang nggak di jalan-jalan. Susah juga sih kalau misal buka bisnis ya. Karena kan Iya. relasi juga perlu ya. Nah, itu sih. Ya gitu deh. Jadinya ya nggak ke jalan sih. Ke jalan. Kalau Maya gimana? Kalau aku sendiri sama kayak Bilkis ya. Udah ini berarti ada wacana. Pernah ada wacana tapi Waduh. ternyata itu cuma sebatas wacana doang. Otak-otak bisnis Gitu. ya Cuman di ternyata. kepala doang ya. Kayak jualan Enak ini nih. Barcelet nih yang lagi booming kan. Oh, Kan iya, dulu iya. lebih booming banget kan kayak Barcelet kan lucu gitu kan. Udah beli alatnya, udah beli ini. Oh sampai udah beli alatnya. Iya, Waduh, udah sangat buat gitu ini kan. ya. Tapi ternyata nggak dipasarin, nggak disebarin. Oh, gitu. ronce ya? Roncean. Mm-mm. Oh, jualan buat ronce. iya kayak apa sih? Gelang cincin kecil-kecil Barcelet gitu loh kayak manik-manik. Padahal lumayan ya itu. Kalau Iya, misalnya itu waktu itu sebenarnya apalagi sekarang. rame banget itu. Iya, Bisa. makanya. Tapi ya udah. Jadi aku hasilnya aku bagi-bagi kayak saudara, Waduh. bocil-bocil gitu. Jadi nggak berduit Endingnya nih. gitu. Jadi sedekah nggak apa-apa, alhamdulillah. Alhamdulillah. Cuma wacana Rezekinya doang. di situ. Makanya. Jadi nggak ada ngasih anggaran bulan dari orang tua aja nih ya. Sejauh Sejauh ini gitu sih. Nah, dari kalian-kalian ini ada tips nggak menabung ala Gen Z ini? Siapa tahu kayak misalnya nih kayak misal punya 2 rekening, terus satunya buat nabung, satunya buat kebutuhan gitu. Atau misal kayak aku nih, tipe-tipenya itu yang nggak bisa lihat duitnya langsung gitu. Maksudnya harus disimpan. Kayak misal aku titip uang ke Bilkis atau Maya gitu, simpen ya buat nanti kita jalan-jalan itu. Soalnya kalau misal aku kelihatan duitnya, kalau misal aku butuh itu pasti Takut kepake ya. pasti aku pakai nih buat darurat kesenangan itu. Gimana Mai kalau kamu? Oke, kalau aku tuh hampir mirip sama kamu sih. Aku tuh kan punya saudara Iya, kakak cewek. Biasanya aku transferan dari ortu tuh full transferan dari ortu sebulan nih kan. Terus biasanya aku ambil separohnya aku masukin ATM aku, separohnya lagi aku kasih ke kakak aku gitu iya. buat save. Nah kalau aku megang semua duit dari Wah, orang tua, iya. wah
Kita kan Kalah punya sih. m-banking ya, jadi mudah banget kan ngelihat saldo dari HP gitu kan. Jadi aku biasanya nitip ke kakak aku sih. Nitip ke kakak ya. Separohnya biar nanti di pertengahan bulan tuh aku masih punya duit. Nah, itu salah satu trik Salah satu nabung. triknya. Kalau kita masih belajar nabung ya atau susah nabung, bisa sih dititipin ke orang yang kita percaya. Soalnya bakal susah banget kalau misalnya dipegang sendiri itu. Iya sih, kalau buat Agak awal-awal tuh tricky lah. langsung tiba-tiba megang uang banyak, jadinya Agak kayak susah kalap sih. ya. Nggak bisa sih. Soalnya aku udah pernah coba nggak bisa. Kayak waduh ada aku pengen jajan nih, ya udah pakai itu aja deh. Aku juga tahu duitnya di mana. Aku misal Iya, aku sembunyiin gitu. Kalau Bilkis nih gimana? Kalau aku sendiri kayak yang sebelumnya aku bilang itu, aku pakai bank digital lain gitu ya, selain bank utama, sama e-wallet kali ya gitu. Jadi aku taruhnya pisah-pisah, walaupun aku tahu kayak ih masih ada di sini, cuman aku kadang kan nggak inget ya itu jumlahnya berapa. Jadi yang aku lihat yang bank utamanya aja nih, yang buat sehari-hari makan gitu sama jajan. Jadi gitu sih, biar intinya biar nggak kelihatan kita uangnya masih banyak, biar nggak kayak ini deh masih Tapi nggak banyak boleh beli apa ini. ya. Iya bang, Ya betul. Padahal Udah mau masih- beli pulau ya. padahal baru tanggal 1. Bener banget nih. Waduh, udah ditransfer nih. Bisa beli apa aja nih gitu Iya, kan. padahal itu buat sebulan Iya, gitu. betul Jadi banget. Nggak kerasa soalnya duit ini. Kayak tiba-tiba habis. hilangnya ya itu kalau Tiba-tiba ngecatat habis. gitu sih. Iya. Berarti nggak baik ya kalau misalnya nabung di Shopee Pay. Nggak boleh guys. Itu bahaya sih. Itu bahaya Itu banget. gampang ya, sekali apa namanya, gampang buat scan kris. Dan Gampang buat kalau check out lagi juga. Shopee nyoba-nyoba kan check out kelihatan Shopee, apalagi. kepencet. Aduh iya. Buka Shopee ada baju nih bagus, duitnya ada Langsung. kelihatan ya. Pentingnya untuk nggak melihat duit. Kalau misal nabung-nabung di celengan ayam tuh enggak ya atau gimana? Waduh, kalau aku dulu nggak works Versi ya. old ya, nggak Nggak works ya. berjalan. Betul banget. Sama lagi nggak jago juga nabung di kayak gitu, kan bisa di black juga itu. Iya, bisa dibanting, bisa di Iya, dulu ada copot. gemboknya. Gemboknya kita Sama aja. kita Iya, yang langsung tahu dibuka kuncinya. sendiri Iya, kuncinya. betul banget. Atau enggak misal tabungan terus bisa dibuka gitu kan buat apa ya kadang Bawahnya. misalnya, mending nggak usah diliatin gitu ya. Iya, kalau dititipin dari uangnya. kita sih gitu ya. Cuman kalau misalnya orang lain mungkin Punya tipsnya triksnya beda. sendiri, ya, silahkan nih. Komen guys. Komen guys. Komen guys tips kalian. Nah, sekarang kan lagi viral-viral nih ya, kayak misal di aplikasi, misalnya kayak aku pernah lihat di TikTok itu kayak menabung pakai aplikasi gitu, ala Genzi nih. Kalau kalian pakai itu nggak? Atau punya pikiran nih kayaknya mau deh kalau pakai ini, misal kayak spreadsheet gitu. Kalau aku pribadi enggak sih ya, karena aku juga dalam proses belajar menabung. Jadi biasanya kalau uang dari ortu ya udah aku petain kayak kebutuhan primer, darurat sama sekunder. Iya, Aku iya. petain gitu aja. Habis itu ya udah aku atur sendiri aja. Biasanya kalau aku masih konvensional sih, manual aku Masih biasanya. manual ya? Nyatet biasanya. Masih Karena nggak kepikiran. karena sambil nyatet tuh aku bisa mikir kayak oke, hari ini aku habis uang sekian, kenapa aku malah beli ini padahal Iya, ini iya. keinginan aku. Jadi kayak evaluasi ke hari berikutnya. Hari berikutnya. Tapi itu kalau lagi mode rajin ya. Iya, kalau mau dengar rajin, waduh. Kayak ke skip caranya kayak Iya. gitu tuh kadang. Udah biarin gitu. Yang penting seneng-seneng dulu gitu. Kalau misal Bilkis gimana? Belajar. Kalau aku sendiri apa tadi Kak pertanyaannya? Ini pakai aplikasi nggak buat iya. menabung ini? Aplikasi, kalau Buat aku ngatur. pernah dengar temen aku ini ya, setiap pengeluaran bisa dicatat gitu di aplikasinya. Jadi Iya. ketahuan kan dengan budget uang segini tuh uangnya udah lari kemana aja dan sisa berapa. Tapi aku sendiri nggak pakai. Kalau buat spreadsheet itu aku tertarik sih. Cuman ya kayaknya susah ya untuk konsistensinya. Masih belum. Iya, jadinya ya belum aku coba sih. Nah, mungkin nanti aku coba, tapi aku tertarik sih kalau pakai spreadsheet. Atau misal kayak mau nongkrong nabung dulu gitu nggak ada? Enggak sih. Berarti kayak ya udah nabung-nabung biasa aja ya Mas ya. Biasanya tujuan nabungnya itu beli yang dipengenin sih. Yang dipengenin bukan buat Iya, biar nggak langsung cekat. siapa tahu mau ke Singapura gitu, jadinya kita nabung dulu sama teman-temannya Waduh. nih. Waduh, kayaknya masih berat ya kalau untuk hal seperti Iya. itu. Apalagi kan kita income-nya dari orang tua dulu kan. Iya, pemasukannya dari orang tua, Makanya. betul banget. Nah, ngomong-ngomong tentang nabung nih,
buat kalian nabung sama investasi ini lebih penting mana? Atau kalian punya pendapat tersendiri kalau investasi tuh aku lebih suka investasi gitu atau aku lebih suka nabung gitu? Kalau sejauh ini karena aku masih belajar ya, aku pribadi sih ya, kalau aku lebih penting nabung dulu gitu. Apalagi kan incomeku, pemasukanku cuma dari orang tua kan. Aku kan nggak freelance dan lain-lain, itu aku nggak gitu. Jadi menurut aku utamain nabung dulu sih gitu. Karena aku lagi belajar juga cara nabung yang baik dengan benar itu kayak gimana biar nggak boros juga, nggak nge-spend duit buat keinginan doang, tapi juga bisa balance lah gitu intinya. Kalau sejauh ini masih menabung aja sih. Nabung aja ya, nggak punya kepikiran sampai kayak investasi ini siapa tuh kayak investasi perhiasan. Ntar kalau misal harganya naik bisa nih ditukar uang Mungkin gitu. kalau ada income tambahan kali ya. Aku mikirnya kayak gitu. Soalnya menurut aku orang yang investasi dia udah punya tabungan yang cukup, Udah punya Iya, uang iya. tetap gitu ya. Jadi uang yang nggak diotak-atik bisa Atau diinvestasiin. enggak dia punya income tambahan. Berarti yang udah punya duit banyak ya investasi ini. Atau enggak mungkin teman-teman yang bisa ngatur duit udah bisa banget, mungkin bisa sih ikut investasi. Ya, Kayak mungkin tergantung orang juga. Tergantung orang, ya betul iya, banget. kayak bibit itu juga worth it sih. Ya, kalau investasi mau saham dicoba. gitu ya. Iya, benar. Tapi kalau misal buat kita yang masih awam-awam nggak pernah tahu apa-apa, susah juga ya. Ya harus cross check ulang tapi memang. Kalau buat Bilkis gimana? Kalau aku sama sih kayak Maya, lebih prefer nabung. Tapi kalau ditanyain lebih suka mana, suka jajan sih. Aduh, betul banget. Orang kayaknya genzi-genzi ini ya suka nabung apa suka jajan? Suka jajan. Siapa yang suka nabung ya? Nah Betul banget. itu, iya gitu sih, sama kurang lebih sama sih. Kayak prefer nabung. Nabung ya. Iya karena ya kelola uang bulanan ini aja udah lumayan tricky ya, apalagi kalau separohnya dipakai buat investasi gitu, belum ke arah sana sih kalau aku pribadi. Terus aku juga belum yang pelajari kayak gitu. Kayaknya kalau Soal misal ke udah arah punya sana. kerjaan kali ya. Mungkin kalau jadi pendapatannya udah ya lebih dari cukup setidaknya gitu ya, mungkin bisa. bisa lah investasi supaya kita ada tambahan ya di Biar kehidupan berkembang selanjutnya. ya uangnya. Nggak nabung-nabung aja terus dipakai kesenangan. Soalnya Habis udah lagi. kayaknya udah harus ini ya menahan kesenangan-kesenangan itu. Betul banget. Kalau nggak ditahan, aduh, gimana? Tapi ya gimana ya, udah semester tua gini banyak Iya, gak senengnya, jadi cari kesenangannya Iya, yang self pakai reward. uang itu. Iya, self reward Tapi berkedok kebanyakan banget. sampai Nah tapi itu dia kadang kebablasan. Iya, betul banget. Misal nih kayak aduh capek banget nih habis kelas. Makan enak deh. Padahal cuma 3 SKS gitu. Kayaknya enak nih makan agak jauhan dikit Iya, gitu, makan yang enak. Udah keluar ongkos ya, keluar juga tuh uang makan. Apalagi temennya gas-gas aja nih. Tempat udah. ini viral nih. Ayo gas Makin deh gitu. tergoda tuh. Waduh, makin Ya, semangat. itu sih yang susah kayaknya. Kayaknya susah banget nih buat kayak menahan ya. Nahan diri. Menahan diri dari Dari godaan. jajan, dari godaan jajan. Nah, ngomongin tentang kayak lifestyle nih. Uang pasti hubungannya dengan lifestyle ya. Gaya hidup. Nah, contohnya yang lagi viral baru-baru ini, ngopi pagi atau ngopi-ngopi, nongkrong-nongkrong itu kan pasti rame banget ya di Malang. Apalagi Malang ini tempatnya mahasiswa. Jadi tiap hari tuh kayaknya ada aja yang baru-baru gitu. Nah, menurut kalian gaya hidup seperti ini itu berdampak nggak ke keuangan? Berdampak banget sih menurut aku, karena itu semakin jadi godaan tersendiri nggak Iya, sih? iya. Apalagi kan kita Gen Z ya, biasanya kan suka nongkrong juga. Nah itu bahaya banget sih. Terus kita kan juga punya mobile phone masing-masing kan, handphone masing-masing. Terus misal lagi viral di TikTok lah, ngopi Tahu pagi ya. di sini, Jadi ngopi tahu. cantik di sini. Jadi kayak ya balik lagi sih pintar nahan diri itu. Harus menahan iman ya, misal kayak Gimana? harus pintar menolak juga. Menahan diri. Mengontrol keinginan ya. Kadang kayak aduh diajak nih gitu. Tapi nggak ada duit, tapi ya Tapi mau pengen. aja. mau aja Terus gitu. gas. Apalagi kalau temennya udah pakai uang aku dulu, waduh gitu. Makin Ya walaupun ntar dibalikin ya, tapi kayak aduh gitu. Bayar lagi dong. Tapi kalau Maya ini tipe-tipe suka nongkrong nggak? aku Suka untungnya ngopi gitu. aku pribadi orangnya kayaknya
kurang suka keramaian sih aku. Jadi aku kurang suka nongkrong sih gitu. Jadi aku kalau masalah nongkrong itu masih bisa aku tahan lah. Tapi kalau jajan, waduh itu kayak agak Wah, tricky iya lah ya. benar sih, benar. Agak Dan susah jajan kalau di jajan. PKL ya, pedagang kaki lima itu sangat Iya, apalagi mantap kita ya. kan banyak percilokan dan Iya, lain-lain aduh. gitu. Oh iya, kayak pengen ngunyah terus ya. Iya, bener. itu sama dengan lifestyle nggak sih kalau jajan-jajan seperti itu? Iya, itu sama termasuk juga. ke kebiasaan kan. Kebiasaan, habit jelek ya menurutku. Ya betul banget. Susah banget soalnya kadang misal, aduh udah beli jajan manis nih. Pengen yang asin. Iya, Beli yang Gen Z asin, banget. pengen yang manis. Pengen yang manis. Jadi beli dua-duanya. double. Atau enggak jualannya sebelahan. Ih itu kayaknya Oh iya, enak ngeliat juga. lagi beli ini ngeliat sebelah pengen Ih, juga. baunya enak ini nasi goreng gini. Makin. Makin nggak jadi beli nasinya, jadi beli jajan-jajan itu kadang kan. Iya, apalagi kalau jajan kan nggak ngenyangin ya, tapi keluar ruangan lebih banyak daripada makan nasi. Kalau Iya. misalnya kita mungkin lebih mengontrol diri kan, makan nasi ya udah gitu. Iya. Kenyang, tapi karena lebih pengen jajan, Lebih pengen jajan wah ya. keluar banyak. Kadang aku juga mikir ya, kalau misal beli makanan 10.000 udah dapet nih satu bungkus. Kalau jajan, Kalau jajan sekali 18.000, tapi jadi beli juga gitu. tetap aja Kayak, dibeli ya. Pasti mikirnya kayak, oh, tadi pagi udah makan nasi, Nasi, nih. sekarang mau jajan. Atau enggak tadi pagi udah makan nasi, sekarang ngopi gitu ya. Jadi kayak Aduh, itu kebiasaan Gen Z. itu kebiasaan buruk ya teman-teman, nggak boleh ditiru. Harus pintar-pintar nahan sih. Misal kalau misal udah berdampak nih, jadi kan kita punya dana darurat nggak gitu kalian? Kalau aku pribadi tadi aku udah bilang sih aku dipetain kan duitnya. Aku ada sih dana darurat meskipun cuman ya nggak seberapa lah, tapi ada dana darurat. Jadi kalau misal ada kebutuhan yang tiba-tiba kayak misalnya butuh transport kemana gitu pulang pergi berhubungan sama kuliah, jadi aman gitu loh, Jadi pakai misal uang ojek online ya. bener, pakai uang itu aja tanpa ganggu duit sangu gitu, duit saku lah gitu intinya. Tapi menurut aku kalau misal kita nggak punya kendaraan ini makin ini ya, bikin tambah boros. tambah boros ya. Iya karena belum lagi belanja di tempatnya kan. Tapi kalau misal punya motor juga makin boros, jadi makin Jalan-jalan ingin kemana-mana. Betul banget itu. Jadi prefer mana ini? Prefer punya motor, punya banyak duit. Punya banyak duit. Iya betul. Punya motor juga. Abis itu beli motor kan Iya. duitnya banyak. Jadi ya, Prefer bisa ngatur iya. sih. Prefer bisa ya ngatur biar duit bisa sih. ngatur duit, terus bisa menahan iman juga ya guys. Prefer hujan duit sih. Waduh, itu mah pasti keinginan semua orang ya, hujan duit. Tapi di kos kita aja, biar nggak rebutan. Tapi kalau misalnya Bilkis ada dana darurat nih, Sama kayak Maya, dari awal mungkin udah dipisahin gitu loh. bisa-bisa ya. Beli yang kebutuhan selama sebulan ke depan, kayak sabun mandi, sampo gitu-gitu, terus makan sehari-hari sama uang hiburan. Terus yang bagian kecilnya kita sisihin, nggak apa-apa dikit aja ya uang darurat ini. Mungkin ada tugas-tugas yang tiba-tiba patungannya banyak, gitu. Ya sih. Tuh sih biar nggak ngeganggu kayak kata Maya. Untungnya kalau misal di kuliah ini nggak sampai yang ini ya pakai duit-duit kayak ngeprint gitu ya. Kan di jurusan kita nggak yang kayak gitu. Jurusannya soalnya nggak yang sampai Butuh Banyak- terlalu banyak. banyak nge-spend duit sih. alhamdulillah seperti itu. Alhamdulillah ya teman-teman. Nah, bagi kalian nih, kota Malang ini tiap hari tuh kafe pasti banyak ya muncul-muncul baru-baru. Banyak banget. Betul banget nih, apalagi kayak jajan-jajan nih. Iya. Kayak ada aja orang jualan apa, di mana gitu. Bahkan di belakang kos aja gitu kayak Rame rame berjajar. banget. Padahal banyak jajan enak gitu loh. Gitu. Nah, tantangan nggak buat kalian menghadapi tren konsumtif seperti ini? Tangan sih. Soalnya kan banyak mau ya kita. Banyak banget. Aduh, Banyak mau. susah banget untuk menahan godaan nih ya. Kita ngeliat, wah udah Ada yang pengennya baru makin gitu makin. kan, variasinya misal kayak apa sih waktu itu ada tabak yang isi toppingnya beda-beda. Oh iya, toppingnya Sempet ada kayak semakin gitu kan. bervariasi. Padahal juga rasanya sama aja ya sama Iya. tahu bakso yang dan toppingnya tuh kan tanpa kadang topping. juga nggak ada yang nggak seberapa gitu kan. Rasanya lo sebenarnya sama aja. Kadang kita lebih ke tertarik penasaran nyoba penasaran. karena baru ya, karena rame. apalagi karena Iya sih, kayak aduh viral nih rame. Pengen coba ikut-ikutan juga. rame-rame FOMO juga. ya, FOMO. Apalagi di komen kayak ada yang
ini enak banget Banget, Kak. Padahal cuma dicoba juga ya biasa aja gitu. Rasa pada Enak banget ini Kak, rasanya kayak gini-gini. Beda dari yang lain nih. Tempatnya rame, padahal pas dicoba ya udah kayak gitu Tergantung aja. selera lagi gitu ya, Tergantung Kak. selera lagi. beda-beda kan Itu tiap orang. itu sih Dan emang itu, godaannya ya, jajan. Jadi kayak waduh, jadi nggak bisa ini ya merhatiin mana keinginan dan mana kebutuhan. Nah, itu ya, heeh. Ya harus pintar-pintar sih, Harus pinter-pinter kayak untuk- reminder diri sendiri, kayak ngingetin gitu. Harus aware gitu kayak. Kalau kamu ada Mai kayak misal contoh butuh ini, pengen ini gitu. Kalau biasanya aku ya dipikir lagi sih kadang. Ya tapi kadang-kadang ya kalau udah jatahnya ngasih diri self reward gitu ya udah nggak apa-apa ikutin teman kayak jajan kemana gitu. Ini mah lagi baru, oke ayo coba kayak gitu sih kadang. Berarti kamu ini masih tipe-tipe yang masih ingin-ingin gitu ya, masih ingin ikut-ikut gitu atau Karena aku tuh biasanya kalau aku tuh ada jatahnya gitu loh. Kalau aku misal aku udah hemat nih selama semingguan gitu, duitnya itu duit lebihnya aku kadang simpan buat weekend kayak gitu sih. dibuat jajan di weekend. Coba jajan di weekend. Kalau aku lagi ini nih ya, lagi hemat lagi gitu, di rajin minggu itu, menabung. karena aku ada duit lebih, biasanya aku spend buat kayak self reward atau apalah gitu, sebagai kayak buat semangat sih, buat semangat. Kalau kemarin aja kamu minggu ini kamu aja bisa nge-spend nyimpen duit itu gitu, minggu depan otomatis kamu pasti harus bisa dong, kayak gitu sih. Jadi aku ngasih self reward ke diri sendiri. Karena self reward ini ya bikin aduh Tergantung sih, tergantung takarannya over apa enggak kayak betul gitu banget sih. nih. Ya dipikir lagi. Kalau Bilkis ada nih cara membedakan keinginan dan kebutuhan. Sama sih kurang lebih. Terus kalau ngomong-ngomong soal self reward, ya itu biasanya itu kebablasan ya kita. Iya betul banget. Kayak mungkin itu ya, balik lagi, selain bedain kebutuhan sama keinginan, kita juga self reward ini tujuannya mungkin diperjelas ya. Buat Yang apa? yang jangan yang dikit-dikit doang self reward, walaupun itu sepertinya kita semua. Betul banget ya. Kayak nggak butuh tapi enak nih kayaknya. Iya, kayak habis ngerjain tugas sedikit langsung merasa capek banget, self Capek reward. langsung nyari Shopee food gitu. Aduh, nggak boleh ya seperti itu. Ya mungkin itu bisa lebih dikondisikan sih. Mengontrol nggak nugas di luar tapi kita nugas di kamar tapi beli jajan. Bisa soalnya. Sama Itu aja. masih banyak loh kejadian-kejadian seperti itu. Apakah itu fenomena ya? Fenomena Gen Z, kebiasaan impulsif ini sangat-sangat ini ya. Naluri sangat kayaknya itu. Naluri Gen Z. Saking refleksnya. Tinggal dipencet doang. Soalnya karena kita tinggal di dunia yang Udah udah serba versi digital. Iya, Jadi semua apa-apa bisa. gampang. Jadi kayak ngerasa waduh nggak ada pikiran kayak ntar aja deh gitu, hari itu juga langsung dibeli nih kalau misal pengen. Iya, karena jalannya mungkin mudah ya. Jadinya apa namanya, nggak ada halangan yang bisa bikin kita buat mikir panjang. Kalau misalnya kita sendiri nggak sadar mempertimbangkan hal-hal itu tuh sebenarnya nggak perlu. Intinya harus menahan iman ya, menahan godaan. Ya gitu biar sih. duitnya nggak cepet habis. Biar nggak tengah bulan udah tinggal Iya. paro apa seperempat. Iya. Ntar akhir bulan cuma makan mie aja itu aduh gimana. Mie masih mending itu. Mending. Coba kalau uangnya udah mie. Iya kadang ada sampai yang udah nggak punya duit noh, cuma Iya, gimana makan itu? promak, minum parah obat, tuh waduh itu. itu nggak boleh tuh. Aduh, bahayanya tuh iya tuh asam lambung itu kumat itu nanti. Apalagi Gen Z, misal darah duitnya rendah. dibuat beli skincare tapi udah menipis gitu, gimana? Asam lambung dalam keadaan glowing kah? Gen Z banget. Iya ganji banget nih. Kakaknya pengalaman ya? Aduh. Belum sih. Semoga jangan ya, jangan. Kalau bisa jangan sih Kalau bisa ya. jangan. Ya, semoga jangan ya. Lebih penting makan ya daripada beli-beli. Iya. Ya penting sih beli skincare, makeup itu penting. Tapi makan dulu. Utamakan Iya, Dipetakan lah kebutuhan. Kalau yang di TikTok sih ini ya, makeupnya 8 tapi orangnya belum eat. Iya, aduh. Mukanya udah makan, orangnya belum makan. Aduh. Mukanya doang. Mukanya aja nih dikasih nutrisi, tapi orangnya nggak dikasih nutrisi. Iya, aduh, jangan sampai salah
mengutamakan prioritas ya guys. Prioritas dulu ya guys, baru kebutuhan-kebutuhan yang diinginkan, yang kalau mendadak itu harus didahulukan dulu. Ini juga aku ngomong ke diri sendiri sih. Ya. Ini sama juga dengan reminder kepada kita diri sendiri. Kepada diri sendiri. Waduh. Mau sama belajar. Wah, seru banget nih sepertinya pembicaraan kali ini bersama seru teman kami. Apakah ada tambahan buat teman-teman? Kayak reminder, ayo harus nabung atau gimana gitu. Udah cukup sih dari aku ya, itu bisa dibilang udah bisa ada yang diambil ya. Yang nggak baik nggak usah diambil. Semoga ada yang bisa diambil dari pembicaraan kali ini ya teman-teman. Baik Tribuners, sampai dulu perjumpaan saya kali ini. Saya Dava dan dua narasumber saya, Maya. Bilkis. pamit undur diri dan sampai jumpa. Kembali lagi dalam podcast Malang Live episode berikutnya. Bye bye. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.